Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Belum ada suaranya nih yang sebelah kiri, shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya siang hari ini kita semua rindu untuk memuji, kita mau menyembah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, amin. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau datang pada Tuhan, kita mau satukan hati kita mau tenangkan hati kita sejenak pada Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini kembali Tuhan, semua karena kasih karunia yang daripada Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk datang kepadamu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu Tuhan bekerja di tempat ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh Kau hiburkan. Kami yang mempunyai beban berat permasalahan, Tuhan Kau yang memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kami pulang boleh membawa sukacita yang daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama yang kamu jadi dari awal katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersehati, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Harjo Tuhan bersama keluarga. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan urapi, pewahyuan daripada-Mu turun atasnya Tuhan, untuk menggembalakan gereja-Mu di negeri ini, bahkan muka bumi ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para wakilnya ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatian ya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan sertai senantiasa setiap dalam pelayanan Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan, terkhusus Tuhan untuk rayon CK4 Tuhan, Bapak Biliar Kau untuk Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan turunkan pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Tuhan urapi luar biasa ya Tuhan. Oh Tuhan juga segenap gembala-gembala cabang-cabang yang di bawahnya Tuhan, Tuhan berkati, sertai senantiasa ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di Palem Galaksi ini ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, untuk gembala kami Tuhan, Bapak Immanuel Sutopo bersama Ibu Helen, Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan, Tuhan urapi luar biasa Tuhan. Juga semua staf pengembalaan Tuhan sertai senantiasa, Tuhan urapi luar biasa ya Tuhan. Oh juga sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, gereja-Mu inilah gereja-Mu ya Tuhan. Oh yang sakit sudah sembuhkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban Tuhan berikan penghiburan, Tuhan sertai senantiasa, Tuhan tuntun apa yang bermasalahan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluarnya ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Tuhan khususkan berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Oh Tuhan berkati generasi-generasi muda ini ya Tuhan. Mereka yang cinta mati-matian akan Tuhan. Oh Tuhan berkati mereka Tuhan, meraih pelayanan anak-anak Tuhan. Generasi-generasi Tuhan dipulihkan ya Tuhan. Dan anak-anak muda datang padamu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk Indonesia. Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Bersama kabinetnya Tuhan berkati, sertai roh takut akan Engkau ya Tuhan. Sertai hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, untuk memiliki kebijaksanaan untuk memimpin negeri kami Tuhan, negeri Indonesia kami cinta ini, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Tuhan berkati, damai sejahtera Indonesia. Oh Tuhan terima kasih Tuhan, bahkan Indonesia bagi bangsa-bangsa. Oh Tuhan, kalau saat ini banyak goncangan, banyak banjir, banyak bencana, kami percaya Tuhan, semua atas izin-Mu. Tuhan berikan jalan yang terbaik. Orang akan datang mencari wajah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I love you,
Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak sekolah minggu kita. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita mau siap memuji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Masih semangat? Amin. Saya yakin dan percaya semua di sini bersuka cita karena Allah kita hebat. Kita mau bergoyang, kita mau bernyanyi buat Allah kita. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua aku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Angkat kedua jempolmu Bapak Ibu. Yeay, haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah di mana jempolnya Bapak Ibu? Yes. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal apa? Asalkan Tuhan bersenang, semua aku relakan. Namanya dimuliakan. Siap-siap ya bergoyang buat Allah kita. Suka-sukamu Tuhan. 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 Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Yes. Asik-asik. Hey. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Yeah. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, apapun yang Tuhan mau inginkan kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita ajaib, perkasa, mulia. Yeay, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan semangat. Yes. Woo. Katakan woo. Yeay. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terganti kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa
Haleluya, luar biasa. Kita yakin dan percaya Allah kita hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Sebab kami ini hanya milik-Mu Bapa. Biji mata-Mu ya Yesus. Dengan apa kami membalas Tuhan segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Selain kami boleh memuji dan menyenangkan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan iman kita sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Seruan hati
senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Bawa diri kami Tuhan untuk lebih lagi mendekat kepadamu. Bawa diri kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau ada kesombongan, ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu saat pagi ini, silakan Engkau Roh Kudus yang menerangi hati kami. Dan biarlah firman ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, saya lihat banyak wajah-wajah baru yang hadir di tempat ini. Biarlah di minggu yang akan datang, saudara sekalian boleh bergabung bersama-sama di GBI Home Palem Galaksi ini. Ya, saya sangat bersuka cita. Memang ada beberapa yang sudah saya kenal dan baru pertama kali datang ya dari keluarganya Frankie. Puji Tuhan ya. Kalau ibu-ibu pada kenal mungkin Ibu Gim, Fani Cuaca, itu orang tua mamahnya daripada Frankie ini. Nah puji Tuhan, memang saat ini kalau kita lihat di tengah zaman yang penuh kompetisi seperti ini, sangat sulit kita untuk hari-hari ini menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa kerendahan hati itu sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Karena mengingat situasi dan kondisi saat ini. Ya, karena dianggap apa? Karena dianggap, wah ini jadi penghalang nih untuk keberhasilan saudara sekalian. Sehingga rendah hati itu mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh sebab itu tema sharing kita pada hari ini adalah mengenai 5 ciri orang yang rendah hati. Tentunya untuk melihat keteladanan kerendahan hati tidak ada yang sempurna selain satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Padahal dia Tuhan, dia raja di atas segala raja, tapi dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Saudara, ini luar biasa ya. Tuhan Yesus datang. Bahkan sebagai raja dia datang, saudara ingat di hari Natal kita memperingati. Datang sebagai bayi yang lahirnya di mana saudara? Di kandang. Di sini nggak ada yang lahir di kandang ya. Sesusah-susahnya orang dia pasti lahir masih di rumahnya. Atau dikontrakan di sebuah rumah. Tapi Tuhan Yesus yang Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta. Ini keteladanan yang harus kita renungkan hari-hari ini. Ya, kita mau belajar sama-sama. Sebenarnya, ya tolong dibantu diklik. Ya, udah. Apakah yang dimaksud dengan rendah hati itu? Rendah hati adalah sesungguhnya adalah sifat bijak di dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Jadi tidak merasa lebih pinter, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa wah dia yang paling ini deh, paling super deh, lebih mahir. Enggak. Orang yang rendah hati justru dapat memahami dan menghargai orang lain itu dengan tulus. Pada saat orang terjatuh, pada saat orang terpuruk, dia tidak menghakimi, tapi dia mengulurkan tangannya untuk membawa orang yang terjatuh ini bangkit kembali. Itulah kerendahan hati. Nah, kita akan lihat di sini. Ya, di dalam 1 Petrus 5
ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, jadi yang Tuhan lihat adalah kerendahan hati. Kalau saudara mau mendapat promosi dari Tuhan, bagian yang kita lakukan adalah tetap memiliki kerendahan hati. Pagi ini kita mau recheck ya di dalam diri kita. Bagaimana kita dapat melihat seseorang atau diri kita ini memiliki kerendahan hati. Kita akan lihat di sini ya. Kita mau belajar bersama-sama. Ya, ada 5 cirinya bahwa seseorang ini memiliki kerendahan hati. Mungkin kita bisa sambil cek, ada nggak ini pada diri kita? Kalau belum ada, hari ini, pagi ini kita mau minta kepada Tuhan mengampuni. Ya, mungkin kita nggak sadar itu suatu kesombongan yang terselubung di dalam hidup kita. Kita minta ampun, kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara? Ya, karena itu kita akan belajar yang pertama. Orang yang rendah hati cirinya adalah berani mengakui kesalahan. Ya. Ini sulit saudara. Karena apa? Karena gengsi. Sedikit orang yang berani mengakui kesalahannya sendiri di depan sesamanya, apalagi di depan Tuhan. Ya, mereka lebih memilih untuk berlaku munafik, untuk dapat menyembunyikan pelanggarannya. Kenapa? Daud berkenan di hati Tuhan. Berbeda dengan Saul. Daud berkenan di hati Tuhan pada saat Daud berbuat dosa dengan Batsheba. Saat itu Nabi Nathan datang dan menegur Daud. Daud gak bilang, aduh kamu ya sembarangan ngomong. Enggak. Atau seperti yang dilakukan Saul. Tolong dong, kamu jangan pergi duluan, kasih muka saya di depan rakyat. Sampai dia tarik jubahnya, Samuel terkoyak. Beda kalau Daud waktu dikasih tahu dia melakukan dosa, dia langsung akui. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita akan lihat Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya itu tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi ini camkan saudara, bahwa kita kalau melakukan kesalahan, Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Kita datang minta ampun dan juga berani. Di dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri seringkali ya gengsi-gengsian untuk ngaku kesalahan. Nah ini ya jadi perpecahan di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu pagi ini ayo berani untuk mengakui kesalahan, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan telah memberi teladan yang terbaik buat kita tentang kerendahan hati. Dan lewat kehidupan Daud, seorang raja, tapi dia berani mengakui kesalahan dan tersungkur di kaki Tuhan. Hal yang kedua, mau belajar dan diajar. Nah ini cirinya, kalau orang yang rendah hati, ya kan, proses belajar dan diajar itu tidak terjadi di pendidikan formal, saudara. Tapi juga yang paling banyak kita alami adalah melalui sekolah kehidupan. Ya, nah ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada, ya
proses kehidupan, sekolah kehidupan yang mungkin harus mengikis kesombongan kita. Proses ini tidak mengenal batasan usia, tempat dan waktu. Nah, keinginan untuk belajar dan diajar ini menunjukkan bahwa seseorang itu merasa dirinya bukan orang yang paling sempurna. Biasanya orang yang gak mau belajar itu merasa diri, aku udah bisa. Malas lah, ngapain lagi belajar. Nah, orang-orang seperti ini susah maju, saudara. Tapi orang yang rendah hati itu selalu merasa dirinya bukan orang yang paling sempurna. Jadi yang telah dimiliki semua pengetahuan, tapi ia merasa sebagai seorang manusia justru ia harus makin belajar karena dia merasa masih banyak kekurangan yang harus diatasinya dengan belajar dari orang lain. Amin, saudara sekalian. Jadi kita hari-hari ini ayo belajar yuk dan mau diajar oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 9 katakan, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita kan manggil Tuhan itu sebagai Bapa, ya kan? Kita ini anaknya. Ayo seperti anak kecil ini dituntun oleh papahnya untuk belajar berjalan. Kita pun mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan melalui tentunya proses kehidupan. Ya, orang lain mungkin punya pengalaman dan kita mau mendengarkan orang lain berbagi. Dengan kesediaan diajar berarti bahwa bersedia mendengarkan orang lain. Berarti orang yang rendah hati itu tidak memprioritaskan pendapatnya. Saudara sering kan waktu ngobrol terus diselak. Dia pendapat dia yang diungkapkan terus. Nah, ini ciri orang yang rendah hati itu mau dengerin, mendengarkan. Jadi dia gak merasa pendapat dia yang harus didahulukan ataupun opini diri dia sendiri. Nah, dengan demikian kita mau belajar pagi ini bahwa kalau kita memiliki kerendahan hati, kita mau belajar dan diajar. Tentunya orang yang mau belajar mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita tidak dapat menemukan cara yang terbaik keluar dari masalah yang Tuhan sediakan melalui orang lain. Jadi kita mau dengerin orang lain ini mungkin punya pengalaman ya yang baik. Mungkin kita ada dalam masalah yang pernah orang lain alami. Jadi kita mau belajar sama-sama. Amin. Siapa yang mau belajar dan diajar boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, mempercayai. Yang ketiga adalah rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi hidupnya. Jadi orang yang rendah hati ini percaya akan rencana Tuhan yang terbaik buat hidupnya. Sehingga dia tidak berusaha untuk mengatur Tuhan, untuk menuruti kehendak dirinya. Sehingga kalau Tuhan gak jawab doanya, gak jawab pergumulannya, ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan. Ya, mulai cari cara jalan sendiri. Makin terperosok saudara biasanya orang-orang yang seperti ini. Dan yang keempat, ya, yang keempat adalah orang-orang yang rendah hati itu percaya keberhasilannya karena Tuhan. Jadi orang yang rendah hati ini tidak akan bermegah dan bangga diri karena telah berhasil untuk mencapai suatu keberhasilan. Tetapi orang yang rendah hati ini percaya bahwa setiap keberhasilan yang ia capai itu adalah semua karena campur tangan Tuhan. Amin saudara sekalian. Saudara mendapatkan keberhasilan itu karena Tuhan. Amin. Jangan bangga, jangan sombong ya. Kita lihat hari-hari ini orang bermegah.
Ya biarlah orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, tapi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk mempercayai bahwa keberhasilan itu karena berkat campur tangan Tuhan, bukan kekuatan kita. Namun justru orang yang sombong itu akan ingat Tuhan justru ketika ia mengalami kesulitan, dan akan sangat mudah melupakan Tuhan ketika mengalami keberhasilan. Jadi ayo introspeksi diri. Apakah masih ada sifat kesombongan di hati kita? Wah, kalau kita lagi sukses kita lupa sama Tuhan. Kalau kita lagi mengalami kesulitan kita baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan ya saudara sekalian. Nah yang terakhir, yang kelima adalah sabar menanti waktunya Tuhan. Ya kita sering naikkan pujian ini, waktu Tuhan, ya waktu yang terbaik. Tapi kenyataannya gak sabar nunggu waktu Tuhan. Tapi orang yang rendah hati selalu bersabar, artinya selalu mengucap syukur karena ia percaya bahwa Tuhan tidak memperlambat atau mempercepat, tapi tepat waktu Tuhan. Demikian pula ia sangat mempercaya Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan rencanakan buat dirinya tidak akan dapat diambil oleh orang lain ataupun pindah tangan, karena Tuhan tidak akan pernah salah orang. Saudara, tinggal kita berkenan enggak. Nanti kalau kita diberi keberhasilan, kesuksesan, sombong enggak kalau belum waktunya. Jadi Tuhan izinkan proses demi proses kita lewati. Kalau Tuhan sudah membentuk karakter kita, ya artinya kita sudah tahan martabat. Kalau nanti Tuhan promosikan kita, Tuhan beri kesuksesan, keberhasilan, kita udah tahan martabat, itulah waktunya Tuhan untuk mengangkat kita. Amin saudara sekalian, seperti Hana ya diberikan Samuel. Walaupun waktu itu bertahun-tahun ya dia mandul, tapi tepat pada waktunya saat dia tersungkur di kaki Tuhan, menangis, dan Tuhan melihat hati Hana yang terus menerus diejek oleh madunya Penina. Ya, dasar si mandul gitu ya mungkin. Tapi dia tetap berdiam, dia tetap bersabar, dan sampai tiba waktunya Tuhan memberikan Nabi Samuel sebagai keturunan daripada Hana. Jadi biarlah kelima hal ini menjadi alat ukur kerendahan hati bagi kita semua. Sehingga kita akan makin sempurna, makin disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Memang tidak ada teladan yang lain. Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan dalam kerendahan hati. Mari ikuti teladannya. Amin saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Horalaba syanda karalaba laba laba syanda karalaba. Horata karalaba syanda ralaba laba. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, namun Engkau Tuhan yang menilik setiap hati. Kalau saat ini saudara mau berkata, Tuhan, aku mau terbuka di hadapan-Mu. Selidiki aku Tuhan. Apakah ada hal yang tidak berkenan di hati-Mu? Saudara boleh angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Horabata kaya ralaba syana ralaba laba. Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita saat ini. Roh Kudusnya melawat satu persatu anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau yang menyelidiki batin kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hamba percaya kasih-Mu terus mengalir. Pada saat kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Engkau mengampuni dan melupakan. Bahkan Engkau yang memberi kami kekuatan
untuk menang, untuk bangkit saat ini menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan tampil lebih dari pemenang. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang memakai dan mengurapi setiap anak-anak-Mu dan pakai di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Engkau jadikan berhasil dan beruntung karena mereka memiliki kerendahan hati. Engkau yang mengangkat dan mempromosikan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu terus berbicara secara pribadi. Kami naikkan seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023. Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan,
maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu?
Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8 dan 29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya. Maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari dengan kuasa Pentakosta ketiga kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam.
Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini, karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan
yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Bisa berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini, Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia,
berkat yang melimpah akan kami terima. Ora la bala bala bala, terima. Ora basikala la bala bala bala. Ya Abah, terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah perbuat dalam hidup ini. Siapakah kami ya Abah sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, betapa baiknya Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau ajar kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Kau tegur juga kalau kami salah ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini menceritakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Abah, terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Abah. Ora-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Hamba berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima.
Urapi kami ya Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.